Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmadani dengan NIM 2104269 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Kepegawaian yang diampu oleh Ibu Yulia Hanoselina, SIPMA. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan yaitu mengenai pembinaan aparatur sipil negara dan netralitas aparatur sipil negara. Nah, adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada saat ini, yang pertama itu pembinaan dan netralitas ASN, yang kedua kedudukan fungsi LAN, BKN, BKD, yang ketiga netralitas ASN, P3K, TNI, dan Polri. Selanjutnya, sengketa aparatur sipil negara. Dan yang terakhir itu Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, pada materi pertama, kita akan masuk pada pembinaan dan netralitas aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara ini pembinaan karirnya yaitu adalah proses strategis yang dirancang untuk memastikan aparatur sipil negara dapat menjalankan tugasnya secara profesional, akuntabel, dan berintegritas. Nah, proses ini melibatkan serangkaian langkah yang terorganisir yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi, integritas, dan kinerja ASN agar dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pelayanan publik dan pembangunan nasional. Nah, landasan hukumnya sendiri itu yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, undang-undang ini bertujuan untuk yang pertama itu mewujudkan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Yang kedua itu memberikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas. Dan yang terakhir itu menjaga netralitas ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Nah, PP Nomor 11 Tahun 2017 ini mengatur secara rinci tentang manajemen pegawai negeri sipil untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Berikutnya ada Permen RB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit. Nah, Permen RB nomor 40 tahun 2018 ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada instansi pemerintahan dalam yang pertama itu menerapkan prinsip meritokrasi dalam manajemen ASN. Yang kedua itu mencegah praktik diskriminasi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir itu menjamin ASN yang profesional, kompeten, dan akuntabel. Selanjutnya kita masuk pada pembinaan karir P3K. Nah, teman-teman semua mengetahui bahwasannya P3K ini merupakan singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, pembinaan karir P3K ini adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja P3K sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, adapun prinsip pembinaan karir P3K ini, yang pertama itu kualifikasi. Kualifikasi ini merujuk pada tingkat pendidikan formal dan keahlian khusus yang dimiliki oleh P3K. P3K ditempatkan pada jabatan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan sertifikasi profesional yang relevan. Nah, misalnya, seorang P3K ini dengan kualifikasi sarjana pendidikan ditempatkan sebagai guru, sedangkan mereka dengan keahlian teknis bekerja di bidang yang sesuai. Nah, berikutnya ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan kerja yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan skill kerja yang sesuai dengan standar jabatan. Dan P3K ini wajib mengikuti pelatihan dan sertifikasi untuk memenuhi kompetensi
yang dipersyaratkan oleh jabatan mereka. Selanjutnya, kinerja. Kinerja ini mencerminkan hasil kerja yang dicapai oleh P3K berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Nah, penilaian dilakukan melalui sistem penilaian kinerja pegawai atau teman-teman mengetahui itu SKP yang mencakup aspek kuantitas, kualitas, efisiensi waktu, dan perilaku kerja. Nah, berikutnya kebutuhan organisasi. Kebutuhan organisasi ini mengacu pada formasi jabatan yang tersedia dan disesuaikan oleh misi, visi, dan prioritas instansi. Nah, P3K ini ditempatkan pada posisi yang diperlukan untuk mendukung fungsi strategis organisasi. Selanjutnya, masuk pada pembinaan P3K melalui pelatihan dan pengembangan kompeten atau yang disebut dengan diklat. Nah, yang pertama itu diklat teknis. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan keahlian teknis sesuai dengan bidang kerja masing-masing P3K. Contohnya, pelatihan menggunakan perangkat lunak khusus untuk seorang analis data atau pelatihan teknik agronomi bagi penyuluh pertanian. Yang kedua itu diklat fungsional. Pelatihan ini yang berfokus pada jabatan tertentu yang memiliki tugas dan fungsi spesifik, seperti guru, tenaga kesehatan, atau penyuluh. Nah, diklat fungsional ini dirancang untuk memastikan bahwa P3K dalam jabatan fungsional memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar profesi. Misalnya, pelatihan metode pembelajaran modern untuk guru atau pelatihan penanganan kegawat daruratan medis untuk tenaga kesehatan. Dan yang terakhir ini ada diklat manajerial. Pelatihan manajerial ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang strategis. Pelatihan ini cocok bagi P3K yang menduduki posisi manajerial atau memiliki potensi untuk mengelola tim. Selanjutnya masuk pada ruang lingkup pembinaan karir P3K. Yang pertama itu perencanaan karir. Perencanaan karir ini melibatkan identifikasi kebutuhan organisasi setiap jabatan P3K dan penempatan pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Yang kedua itu pengembangan karir. Pengembangan karir ini dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi seperti diklat teknis, fungsional, dan manajerial. Nah, selain itu, mentoring dan pembimbingan juga diberikan untuk mendukung pengembangan kemampuan individu. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan profesionalisme P3K dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan jabatan di masa depan. Ketiga itu adanya penilaian kinerja. Kinerja P3K ini dievaluasi secara berkala menggunakan SKP. Penilaian ini meliputi kuantitas, kualitas, efisiensi waktu, dan perilaku kerja. Hasil evaluasi ini nantinya digunakan untuk memberikan umpan balik, menentukan kelayakan perpanjangan kontrak, atau bahkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Selanjutnya itu mutasi dan promosi jabatan. Nah, mutasi ini dapat dilakukan antar unit kerja dalam instansi yang sama, sesuai dengan kebutuhan organisasi yang kompetensi P3K. Nah, promosi jabatan diberikan kepada P3K yang menunjukkan kinerja unggul dan memenuhi persyaratan kompetensi tertentu. Ini bertujuan untuk memberikan penghargaan atas prestasi serta membuka peluang karir yang lebih luas. Selanjutnya kita masuk pada strategi optimalisasi pembinaan karir P3K. Yang pertama itu peningkatan kesetaraan dengan PNS. Ini memberikan peluang karir yang adil antara P3K dan ASN yang berstatus PNS. Nah, terutama dalam hal pengembangan kompetensi, promosi jabatan, dan penghargaan.
Yang kedua, itu penguatan sistem informasi karir. Ini mengembangkan sistem informasi manajemen ASN yang mencakup data karir P3K, termasuk kompetensi, penilaian kinerja, dan peluang pelatihan. Sistem berbasis teknologi ini dapat memberikan transparansi dan kemudahan dalam pengelolaan karir P3K. Yang ketiga itu fasilitasi pelatihan berkelanjutan. Nah, ini menyediakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan baik secara daring maupun luring. Kolaborasi dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi atau organisasi profesional untuk menyelenggarakan pelatihan teknis, fungsional, dan manajerial yang relevan. Yang keempat itu revisi dan penyederhanaan regulasi. Menyederhanakan regulasi terkait pembinaan karir P3K untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan karir seperti aturan promosi atau perpanjangan kontrak. Berikutnya, evaluasi dan penilaian kinerja yang transparan. Ini mengoptimalkan sistem penilaian kinerja pegawai dengan indikator yang objektif, akuntabel, dan relevan dengan tugas jabatan. Ini memberikan umpan balik yang konstruktif kepada P3K untuk membantu mereka memperbaiki atau meningkatkan kinerja. Berikutnya, penguatan perlindungan dan kesejahteraan. Memberikan perlindungan hukum bagi P3K saat menjalankan tugas sehingga mereka dapat bekerja dengan rasa aman. Selanjutnya kita masuk pada pembinaan karir TNI. Pembinaan karir TNI ini adalah proses untuk yang dirancang untuk mengembangkan kemampuan, keahlian, dan potensi prajurit TNI agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, pembinaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berfokus pada pengembangan individu dalam struktur organisasi TNI. Selanjutnya kita masuk pada pembinaan karir Polri. Pembinaan karir Polri atau Kepolisian Republik Indonesia ini adalah upaya sistematis untuk mengembangkan kemampuan, kompetensi, dan potensi personal guna untuk mendukung profesionalisme, efektivitas tugas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Nah, pembinaan ini mencakup perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi sepanjang masa dinas personal, mulai dari rekrutmen hingga pernah tugas. Nah, selanjutnya kita masuk pada pendidikan dan pelatihan Diklat ASN, P3K, TNI, dan Polri. Pendidikan dan latihan Diklat adalah program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan sikap aparatur negara. Diklat ini bersifat strategis karena bertujuan untuk memastikan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas baik di lingkup aparatur sipil negara, P3K, TNI, maupun Polri. Yang pertama kita masuk pada Diklat ASN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN sesuai amanat regulasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN. Nah, adapun jenis diklat ASN ini, yang pertama itu pelatihan dasar atau yang disebut dengan latsar. Ini wajib untuk CPNS sebagai syarat pengangkatan menjadi PNS. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan. Ini untuk jenjang struktural seperti administrator, pengawas, dan pemimpinan tinggi. Yang ketiga itu pelatihan teknis dan fungsional. Fokus pada penguasaan bidang teknis tertentu yang sesuai dengan tugas jabatannya. Dan yang terakhir, ada diklat wawasan kebangsaan. Ini memperkuat nasionalisme dan pengabdian pada bangsa. Selanjutnya diklat P3K. Ini bertujuan untuk memberikan bekal untuk P3K agar mampu melaksanakan tugas sesuai kontrak kerja dengan kompetensi optimal.
Adapun jenis diklatnya yang pertama itu pelatihan dasar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, dan budaya kerja organisasi. Dan yang kedua, pelatihan terkait tugas jabatan khusus sesuai dengan bidang yang ditempati. Selanjutnya diklat TNI. Ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan prajurit agar selalu siap dalam melaksanakan tugas pertahanan negara. Terdapat tiga jenis diklat TNI. Yang pertama itu pendidikan dasar. Ini untuk calon prajurit, yaitu Tamtama, Bintara, dan Perwira. Yang kedua, pendidikan lanjutan. Nah, ini pengembangan keahlian dan spesialisasi seperti intelijen, logistik, atau operasi militer. Dan yang terakhir itu diklat khusus. Ini sesuai dengan tugas misi tertentu, misalnya misi perdamaian. Berikutnya kita masuk pada diklat Polri. Ini bertujuan untuk membentuk dan meningkatkan profesionalisme dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan. Terdapat tiga juga jenis diklat Polri. Yang pertama itu diklat Tamtama dan Bintara. Ini pendidikan dasar bagi anggota baru untuk pembentukan mental dan keterampilan dasar kepolisian. Yang kedua itu diklat perwira atau SESPIM. Ini meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial untuk perwira menengah dan tinggi. Yang terakhir itu diklat khusus. Ini misalnya pengembangan keahlian forensik, anti terorisme, atau penyelidikan. Selanjutnya masuk pada kedudukan dan fungsi lembaga administrasi negara, BKN, dan BKD. Yang pertama kita masuk pada LAN atau Lembaga Administrasi Negara. Nah, kedudukan LAN adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Fungsinya yaitu pengkajian kebijakan publik, yang kedua pendidikan dan pelatihan, yang ketiga itu pengembangan inovasi administrasi publik, dan yang keempat itu riset dan pengembangan. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi BKD. BKD ini adalah perangkat daerah yang berada di bawah pemerintahan provinsi atau kabupaten atau kota yang bertanggung jawab kepada kepala daerah seperti gubernur, bupati, atau wali kota. Nah, fungsinya ini yang pertama itu pelaksanaan kebijakan kepegawaian daerah, yang kedua itu pelayanan administrasi kepegawaian daerah, yang ketiga itu pembinaan ASN daerah, dan yang keempat itu koordinasi dengan BKN. Selanjutnya itu netralitas ASN. Netralitas ASN ini merujuk pada kewajiban ASN yang untuk tidak berpihak atau terlibat dalam politik serta menjaga independensi dalam melaksanakan tugasnya. Nah, netralitas ASN ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik diberikan secara adil, objektif, dan profesional tanpa pengaruh dari kepentingan politik atau golongan tertentu. Adapun prinsip netralitas ASN, yang pertama itu tidak terlibat dalam politik praktis. Nah, ASN ini dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti kampanye, mendukung atau menjadi bagian dari partai politik, dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pemilihan umum atau pilkada. Yang kedua itu profesionalisme dalam pelayanan publik. ASN harus bekerja berdasarkan kepentingan umum dan bukan berdasarkan kepentingan politik pribadi atau kelompok. Ini termasuk mengambil keputusan yang objektif dalam pelayanan kepada masyarakat agar tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak tertentu. Selanjutnya itu keputusan berdasarkan kinerja dan kompetensi. Penugasan, promosi, dan penghargaan terhadap ASN harus didasarkan pada prestasi kerja dan kompetensi, bukan berdasarkan loyalitas politik atau afiliasi dengan partai politik. Yang keempat itu menghindari konflik kepentingan.
Nah, ASN harus menghindari situasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan baik dalam jabatan publik maupun dalam hubungan pribadi atau profesional mereka. Selanjutnya, netralitas P3K. Netralitas P3K ini hampir sama dengan netralitas ASN, di mana ini merujuk kepada kewajiban P3K untuk tidak berpihak dan terlibat dalam politik praktis. Selanjutnya, netralitas TNI. Netralitas TNI ini adalah prinsip untuk mengharuskan Tentara Nasional Indonesia ini untuk tidak terlibat dalam politik praktis, baik dalam mendukung partai politik, calon pemimpin, maupun dalam kegiatan politik lainnya. Nah, netralitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa TNI tetap fokus pada tugas utamanya, yaitu menjaga kedaulatan negara dan keamanan nasional tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik atau golongan tertentu. Selanjutnya, netralitas Polri. Netralitas Polri ini adalah prinsip untuk mengharuskan anggota Polri untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Nah, prinsip ini penting untuk memastikan bahwa Polri tetap menjalankan tugasnya secara adil tanpa memihak kepada partai politik, calon, atau golongan tertentu. Berikutnya kita masuk pada sengketa ASN dan penyelesaian sengketa ASN. Yang pertama itu pengertian sengketa ASN. Nah, sengketa ASN ini merujuk pada perselisihan atau perbedaan pendapat yang terjadi antara ASN dan instansi pemerintah, antara ASN dengan ASN lainnya, atau antara ASN dengan pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, seperti masalah status pekerjaan, pengangkatan, pemindahan, penggantian jabatan, atau masalah terkait disiplin dan etika profesi. Nah, sengketa ini bisa melibatkan konflik antara hak-hak individu ASN dengan kebijakan organisasi atau tindakan administratif yang diambil oleh lembaga pemerintah. Terdapat langkah-langkah penyelesaian sengketa ASN. Yang pertama itu penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Nah, mediasi atau konsiliasi ini adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua itu penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Jika mediasi tidak berhasil, maka ASN atau pihak yang merasa dirugikan dapat membawa sengketa ke PTUN. PTUN berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan keputusan atau tindakan administratif pemerintahan yang dianggap tidak sah atau merugikan pihak ASN. Selanjutnya penyelesaian melalui BKN. Nah, BKN juga berperan dalam menyelesaikan sengketa ASN, terutama yang berkaitan dengan persoalan administrasi kepegawaian seperti masalah-masalah status kepegawaian atau pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh ASN. Nah, berikutnya penyelesaian melalui Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. KASN ini memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik atau perilaku ASN. Dan yang terakhir itu penyelesaian internal instansi pemerintah. Nah, beberapa sengketa dapat diselesaikan secara internal melalui mekanisme yang ada dalam instansi pemerintah seperti pembentukan tim penyelesaian sengketa atau melalui prosedur internal yang sudah ditetapkan. Nah, dan berikutnya kita masuk pada pembahasan terakhir yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. KASN ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memastikan bahwa sistem kepegawaian di Indonesia berjalan dengan baik, profesional, dan bebas dari intervensi politik. Nah, KASN ini bertugas untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan di bidang aparatur sipil negara, serta menjamin bahwa
kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ASN yang meliputi profesionalisme, netralitas, dan kesejahteraan. Selanjutnya, tugas dan fungsi KASN. Yang pertama itu pengawasan kode etik dan perilaku ASN. KASN ini bertugas untuk memastikan bahwa ASN ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan mematuhi kode etik serta standar perilaku yang ditetapkan, serta memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar aturan. Nah, yang kedua itu penilaian dan rekomendasi terhadap kebijakan kepegawaian. KSN ini memberikan rekomendasi terhadap kebijakan terkait pengangkatan, promosi, mutasi, serta sanksi terhadap ASN untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan netralitas. Yang ketiga itu pengawasan terhadap proses seleksi dan rekrutmen ASN. Nah, KSN ini mengawasi proses seleksi dan rekrutmen ASN di berbagai instansi pemerintah untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi. Yang keempat itu pemberian rekomendasi dan sanksi. Nah, KASN ini memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada instansi pemerintah yang terkait, baik itu terkait pelaksanaan kebijakan kepegawaian maupun penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN. Dan yang terakhir ini meningkatkan profesionalisme ASN. KSN juga berupaya untuk mengembangkan sistem kepegawaian yang berbasis pada profesionalisme dengan memastikan adanya pelatihan, pengembangan karir, dan peningkatan kualitas ASN secara berkesinambungan. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.